Selamat malam Bu, dengan saya Vanessa Hu, NPM 1841293. Malam ini saya akan mempresentasikan tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Timbulnya perlindungan itu ada bersifat otomatis saat ekspresi nyata terwujud dan dipublikasikan tanpa pendaftaran. Lalu hak cipta dan hak terkait, seperti contohnya lagu dan ciptaan musiknya, lalu gambar seni dengan penggambar, lalu sastra dengan yang menyimpan kata-kata melalui sastra, lalu ilmu pengetahuan seperti contohnya yang menciptakan alat peraga, lalu lembaga penyiaran juga ada lembaga penyiaran televisi seperti SCTV, Trans TV, TV One, Metro TV, Trans TV, Trans 7, Cartoon Network, dan lain-lain. Konsep dasar hak cipta, hak yang didasarkan pada orisinalitas karya dan keahlian kreatif seseorang. Hak-hak kepemilikan non-fisik yang terdiri atas hak ekonomi dan hak moral, misalkan hak menggandakan dan mengumumkan. Lalu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk. Hak terkait dan dapat dialihkan kepada orang atau badan hukum. Lalu hak moral. Hak moral adalah hak pencipta yang tetap melekat pada ciptaannya sehingga tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak terkait adalah hak eksklusif yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya, bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya, dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya. Hak cipta. Hak cipta itu ada seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Contohnya itu seperti buku, pamflet, program komputer. Lalu ada alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Lalu ada lagu atau musik. Lalu ada drama, ada seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, pahat, lalu seni ukir, seni patung, lalu ada arsitektur, peta, seni batik, lalu ada fotografi, sinematografi, potret. Jadi dalam fotografi ini juga ada hak ciptanya, seperti ada seseorang yang telah memotret sebuah foto yang sangat indah, lalu kita tidak bisa dengan seenaknya atau dengan gampangnya kita menggunakan foto itu tanpa menyertakan nama pemoto yang memotret, karena foto yang dipotret itu belum tentu mudah untuk didapatkan. Lalu terjemahan, tafsir, saduram, bunga rampai, lalu ada permainan video seperti games kayak Sonic, Mario, seperti itu. Lalu ada kompilasi ekspresi budaya tradisional, selama kompilasi tersebut adalah karya asli dan lain-lainnya. Lalu hak cipta itu ada hak terkait juga. Lalu hak terkait itu pelaku pertunjukan, perusahaan rekaman, lembaga penyiaran seperti penyiaran radio. Lalu pencipta atau pemegang hak cipta itu terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, sudah dijelaskan tadi.
hak moral dan hak ekonominya. Jangka waktu perlindungan hak cipta. Hak moral. Hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu atau dalam hal pencipta mencantumkan nama atau nama samaran. Lalu hak moral pencipta berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaannya atau dalam hal pencipta mengubah ciptaannya sesuai kepatutan masyarakat. Lalu hak ekonomi. Hak cipta atas buku, pamflet, dan semua hasil karya tulisnya, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga, lagu, drama, karya seni rupa seperti yang tadi, seperti lukisan, gambar, kolase, pahat, seni patung, karya arsitektur, peta, karya seni batik atau seni motif lainnya. Lalu berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Hak cipta atas karya fotografi, potret, sinematografi, permainan video, program komputer, perwajahan karya tulis itu berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Lalu hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang penciptanya tidak diketahui. Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang penciptanya tidak diketahui dipegang oleh negara untuk batas waktu yang tidak tertentu. Lalu negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Lalu contohnya itu ada hak cipta atas motif batik dan folklore yang tidak diketahui siapa penciptanya dipegang oleh negara. Jadi dikarenakan siapa penciptanya tidak diketahui maka dipegang oleh negara. Tata cara pencatatan hak cipta pasal 66 UU Hak Cipta. Yang pertama itu pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada Sekian dari presentasi saya. Terima kasih, Bu.